teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada. Dan satu, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan dari COVID-19. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Diel Situmorang. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, kakak diberikan kesempatan untuk magang atau PLP di SMK Negeri 1 Dayun. Nah, jadi di video kali ini kakak akan memberikan sedikit materi mengenai pembelajaran sejarah karena kakak berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, materi yang kakak ambil itu dari konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, tujuan yang pertama itu adalah siswa atau peserta didik atau teman-teman semuanya memahami bagaimana sih cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua itu apa? Yaitu di mana teman-teman semuanya mampu mengidentifikasi apa sih perbedaan dari cara berpikir diakronik, sinkronik, kronologi, ruang dan waktu dalam sejarah tersebut. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi ini, pertama kakak akan menunjukkan di sini di samping ini ada beberapa gambar yang kakak tunjukkan, yaitu tentang peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Atau ketika teman-teman semuanya melihat gambar di sini, pasti dalam pikiran teman-teman semuanya akan berpikiran itu gambar apa sih, itu peristiwa apa sih, itu siapa, kapan sih terjadinya peristiwa itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak teman-teman semuanya, jadi saya akan menjelaskan mengenai tentang gambar tersebut. Ketika teman-teman semuanya sudah melihat gambar ini dan saya akan menjelaskannya, nanti pasti kalian akan langsung memahami, oh ternyata gambar ini maksudnya. Jadi seperti itu. Nah, namun sebelum kita mengetahui tentang gambar tersebut, atau sebelum kita mengetahui bagaimana sih cara berpikir dalam sejarah tersebut, yang pertama kita harus mengetahui dulu nih, apa itu sejarah. Nah, jadi ketika saya mau menanyakan kepada teman-teman semuanya, apa sih itu sejarah? Nah, pasti banyak teman-teman yang mengatakan bahwa sejarah itu masa lalu, masa lampau, pasti membicarakan tentang raja ataupun tahun-tahun. Nah, pasti ada juga yang bilang sejarah itu tidak perlu dipelajari karena sudah masa lalu. Namun dari pengertian ini, ketika saya akan menjelaskan dari sejarah tersebut, kita akan memahami bahwa sejarah itu bukan hanya membicarakan tentang masa lalu saja. Nah, jadi untuk pengertian sejarah saya mengambilnya dari pengertian secara etimologi atau secara bahasa dan juga terminologi. Nah, secara etimologi, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Syajaratun itu apa? Jadi syajaratun itu adalah pohon. Sejarah ini diibaratkan seperti pohon yang terbalik. Bisa teman-teman lihat seperti gambar di samping ini, yaitu di mana kenapa sejarah itu diibaratkan seperti pohon? Karena pohon ini dia itu memiliki akar dan mempunyai banyak cabang atau ranting-ranting. Begitu juga dengan sejarah. Sejarah itu dimulai dari suatu peristiwa, namun berkembang menjadi banyak peristiwa. Peristiwa yang pertama itu saling mempengaruhi untuk peristiwa yang akan datang. Nah, itu pengertian sejarah secara etimologi. Untuk secara terminologi, saya mengambil dari pendapat dari Herodotus, di mana kita tahu dia adalah bapak dari sejarah. Nah, apa sih sejarah itu menurut Herodotus? Dia mengatakan bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang tidak pasti, tujuannya itu tidak pasti, namun dia itu seperti garis lingkaran yang dipengaruhi oleh keadaan manusia, namun tetap menitik beratkan pada tujuan dari dewa itu sendiri. Dewa ini ingin manusia seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui pengertian sejarah secara etimologi dan juga terminologi, maka kesimpulannya seperti ini teman-teman. Jadi sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam
kehidupan manusia di masa lampau. Jadi seperti kita tahu bahwa unsur sejarah itu kan ada 3, yaitu adanya manusia, ruang, dan juga waktu. Jadi sejarah ini mempelajari tentang kehidupan manusia dalam segala aspeknya, dalam segala kehidupannya. Nah, setelah kita sudah mengetahui pengertian dari sejarah itu sendiri, kita akan memasuki cara berpikir kronologis. Nah, jadi kronologis itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu adalah kronos, dan kronos itu apa sih? Jadi kronos itu adalah waktu, sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi bisa kita katakan bahwa kronologi itu adalah ilmu yang mempelajari waktu dari sebuah peristiwa dalam kurun waktu tertentu, di mana kronologi ini peristiwa itu terjadi secara beruntut, teratur, dan juga berkesinambungan. Nah, ketika kita membicarakan tentang kronologi, pasti tidak pernah lepas dari yang namanya kronik dan juga periodisasi. Kronik itu apa? Jadi kronik itu adalah catatan peristiwa atau peninggalan-peninggalan sejarah yang terjadi di masa lalu. Jadi kronik itu contohnya seperti apa sih, Kak? Pasti ada muncul benak seperti itu kan. Jadi kronik itu seperti artefak, ada juga seperti prasasti, fosil, dan juga naskah. Nah, untuk periodisasi sendiri, dia itu adalah periodisasi ini merupakan pembabakan waktu. Kenapa dalam periodisasi ini penting? Kenapa kronologi harus ada periodisasinya? Kenapa? Karena ketika kita sudah mengetahui periodisasinya, masanya, pasti kita akan lebih memahami, oh, perjalanan dari sebuah peristiwa sejarah ini seperti ini. Maka akan muncul pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah, saya mengambil contoh dari kronologi ini adalah kronologi kemerdekaan Indonesia, di mana kita tahu Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi pasti banyak yang tidak tahu bagaimana sih perjalanan atau kronologi dari kemerdekaannya. Nah, jadi saya akan menjelaskannya. Kronologinya adalah yang pertama, di mana terjadi pengeboman yang terjadi di Jepang yang dilakukan oleh Amerika, yaitu di 2 kota di Jepang. Yang pertama itu di Hiroshima yang terjadi 6 Agustus 1945. Nah, dan pengeboman yang kedua itu terjadi di Nagasaki, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah terjadi pengeboman ini, maka muncullah peristiwa Rengas Dengklok. Pasti di antara teman-teman juga tahu peristiwa Rengas Dengklok ini adalah terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda. Nah, peristiwa ini terjadi karena golongan muda ini melakukan penculikan pada Soekarno dan juga Hatta, yaitu tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus 1945. Nah, setelah ada peristiwa ini dan terjadi juga perumusan ini dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Nah, setelah adanya peristiwa perumusan ini, muncul kembali yang namanya pembacaan proklamasi yang dilakukan oleh siapa? Ya, yang dilakukan oleh Soekarno, di mana itu terjadi pada 17 Agustus 1945. Dengan adanya kronologi ini, maka Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Itulah contoh dari cara berpikir kronologi. Nah, setelah kita mengetahui cara berpikir kronologi dalam mempelajari sejarah, nah sekarang kita akan sampai pada cara berpikir diakronik. Nah, diakronik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dia yang artinya melewati dan kronos yang artinya waktu. Jadi kita bisa menyimpulkannya seperti ini, teman-teman. Pembahasan dari diakronik ini adalah pembahasannya itu memanjang dalam waktu namun dalam ruang yang terbatas. Nah, jadi seperti ini, kita bisa mengibaratkannya seperti sungai. Sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Begitu juga dengan sejarah. Jadi peristiwanya itu mengalir sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Contoh diakronik ini seperti apa sih, Kak? Nah, contohnya kakak mengambilnya dari peristiwa atau perang yang terjadi di Ponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1925 sampai 1930. Perang ini terjadi selama 5 tahun dan ini hanya terjadi di Jawa. Jadi ini bisa membuktikan bahwa pemikiran atau cara berpikir diakronik ini memanjang dalam waktu, di mana perang ini terjadi selama 5 tahun dan juga ruang yang terbatas, di mana hanya terjadi di Pulau Jawa sendiri. Nah,
Jadi masih banyak sampai sekarang yang mengatakan bahwa sejarah itu hanya mempelajari tentang tahun, tokoh, nama-nama raja ataupun silsilah raja, dan juga mengatakan bahwa sejarah itu hanya mempelajari tentang masa lalu. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran ini membuat sejarah ini tidak memiliki yang namanya konsep. Namun Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sejarah itu harus bersinggungan atau menggunakan ilmu sosial lainnya. Ilmu sosial seperti apa? Nah, seperti geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Ketika sejarah itu sudah bersinggungan dengan ilmu sosial lainnya, maka sejarah ini akan semakin kaya. Nah, dengan adanya pemikiran-pemikiran tersebut, maka pasti muncul dalam benak kita adalah untuk memunculkan adanya cara berpikir yang sinkronik. Jadi cara berpikir sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani. Sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sinkronik ini adalah mempelajari sejarah dengan segala aspeknya di masa lalu atau waktu tertentu secara mendalam, di mana kita bukan hanya mengetahui apa yang terjadi pada peristiwa tersebut, namun juga mengetahui mengapa sih peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, sinkronik ini perbedaan bertimbal balik dengan diakronik sendiri, di mana sinkronik ini menyempit dalam waktu, namun dia itu meluas dalam ruang. Jadi ketika kita menggunakan cara berpikir yang sinkronik ini, kita akan mengetahui peristiwa sejarah yang terjadi itu secara detail, secara lengkap. Kita akan mengetahui juga suasana yang terjadinya seperti apa sih pada peristiwa sejarah tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kakak mengambilnya dari peristiwa G30 SPKI. Banyak, pasti teman-teman semuanya sudah mengetahui peristiwa ini. Nah, karena kenapa kakak mengambil ini sebagai contoh dari cara berpikir sinkronik? Karena dia itu bukan hanya mengenai latar belakangnya, apa sih yang terjadi pada peristiwa ini, namun juga menggambarkan suasana yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Jadi juga menggambarkan suasana apa sih yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Nah, dan peristiwa ini juga bersinggungan dengan ilmu sosial lainnya, di mana adanya kriminalitas, pembunuhan itu sangat bersinggungan dengan yang namanya sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui cara berpikir kronologi, diakronik, dan juga sinkronik, maka kita sampai pada yang namanya cara berpikir atau konsep ruang dan juga waktu. Nah, ruang dan waktu ini pasti tidak pernah bisa dilepaskan, tidak pernah bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah konsep ruang. Nah, ruang ini adalah dimana itu akan menjelaskan tentang tempat terjadinya peristiwa sejarah tersebut, peristiwa di masa lalu tersebut. Dia lebih menitik beratkan pada dimana sih terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Nah, untuk konsep waktu sendiri akan menitik beratkan pada kapan sih peristiwa itu terjadi. Nah, ketika kita sudah mengetahui ruangnya di mana, waktunya di mana, maka peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau, walaupun kita tidak ada dalam peristiwa tersebut, namun ketika kita sudah mengetahui ruangnya di mana, waktunya kapan, kita akan seperti memang peristiwa sejarah itu memang ada, ataupun memang peristiwa sejarah itu memang nyata terjadi di Indonesia ataupun dalam kehidupan kita. Nah, jadi setelah kita mengetahui konsep dari ruang sendiri dan juga konsep dari waktu, maka contohnya seperti apa sih Kak? Jadi kakak mengambil contohnya dari peristiwa proklamasi, di mana pasti teman-teman sendiri sudah mengetahui sih peristiwa dari proklamasi ini, gimana sih terjadinya dan kapan sih terjadi peristiwa proklamasi ini. Nah, jadi kapan peristiwa ini terjadi? Ya, 17 Agustus 1945. Di mana sih terjadinya peristiwa proklamasi ini? Jadi peristiwa ini terjadi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Nah, ketika kita sudah mengetahui kan kapan dan juga di mana, seperti peristiwa ini memang benar-benar terjadi. Begitulah konsep ruang dan juga waktu dalam mempelajari sejarah. Nah, kita sudah mempelajari nih dari awal tadi, kita sudah mengetahui tentang
pengertian dari sejarah, cara berpikir kronologi, diakronik, sinkronik, konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Nah, sekarang kakak berharap teman-teman semuanya bisa mencari referensi lain, bukan hanya dari video yang kakak buat, tapi juga mencarinya dari referensi seperti internet, seperti buku, jurnal ataupun artikel. Dimana ketika kita saat ini, zaman sekarang ini, ketika kita mencari sesuatu di internet pasti sudah ada semuanya. Tinggal kita bagaimana kita melakukannya. Nah, teman-teman semuanya mencari referensi. Ketika teman-teman sudah mencari referensi dan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di website SMK Negeri 1 Dayun. Nah, dan juga boleh melalui WhatsApp kakak sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini atau video ini, kita harus mengetahui dulu nih kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita buat, yaitu yang pertama, di mana sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai peristiwa penting yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan manusia. Nah, setelah itu ada juga cara berpikir. Ternyata dalam sejarah ini ada juga ya cara berpikir seperti kronologi, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ketika kita sudah memahami tentang cara berpikir ini, maka kita akan mengetahui dalam suatu peristiwa sejarah itu bukan hanya mengetahui apa sih yang terjadi dalam sejarah tersebut, namun kita lebih memahami mengapa sih peristiwa sejarah tersebut bisa terjadi. Nah, untuk setelah kita sudah mengetahuinya, setelah teman-teman sudah mengetahui dari materi ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semuanya, yaitu untuk tugas individu, yaitu dalam bentuk benar salah, yaitu sudah saya buat dalam bentuk Google Form yang bisa teman-teman isi. Dan untuk tugas kelompok sendiri, kakak membuatnya dalam bentuk PTS, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 orang dalam jurusan dan kelas yang sama. Sekianlah materi yang bisa kakak sampaikan kepada teman-teman semuanya, yaitu mengenai konsep berpikir kronologi, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pemahaman teman-teman semuanya mengenai pembelajaran sejarah, di mana banyak yang mengatakan bahwa sejarah itu hanya bercerita tentang masa lalu, tentang raja, ataupun tentang tahun. Ngapain sih sejarah itu harus dipelajari lagi? Nah, semoga dengan adanya video ini bahwa mengatakan sejarah itu bukan hanya mempelajari tentang masa lalu saja, namun sejarah itu juga membuat kita menjadi lebih baik lagi, karena yang terjadi di masa lalu itu bersinambungan dengan masa sekarang atau masa yang akan datang. Ketika kita mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, maka kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk di masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menonton video yang kakak buat. Semoga kalian tetap semangat dan kalian memang hebat, karena walaupun dalam pandemi yang kita rasakan seperti ini, kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman kalian ataupun guru kalian, atau secara bertatap muka melakukan pembelajaran dengan guru, namun tetap semangat. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap sehat dimanapun kalian berada, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekian video yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih.